Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala hawla wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah. Salatan wa salaman bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Pertama-tama marilah kita senantiasa dari pesan-pesannya untuk mengucapkan kalimat alhamdulillah atas berbagai nikmat dan karunia yang senantiasa Allah berikan kepada kita, baik lahir maupun batin. Semoga Allah selalu menolong kita untuk berbuat taat kepadanya dan menjauhi daripada apa yang dilarangnya. Dan mudah-mudahan dengan senantiasa kita dapat berhati dalam suatu majelis ilmu, mudah-mudahan Allah sehatkan badan kita, Allah murahkan kita rezeki yang halal lagi banyak, Allah panjangkan umur kita dalam ketaatan, Allah hindarkan kita dari berbagai macam bala dan penyakit. Dan kita senantiasa berharap mudah-mudahan dosa-dosa dan kesalahan-kesalahan baik pada diri kita, keluarga kita, kedua orang tua kita, jalan tetangga kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nantinya kita memperoleh suatu keuntungan baik di dunia terlebih lagi di akhirat. Amin. Kemudian salawat dan salam kalau bagi aturkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan sahabat beliau serta kedua ila yaumil qiyamah. Jamaah ibu-ibu pencinta pengajian Langgar Al-Hasanah insyaallah senantiasa dalam rahmat dan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi di pertemuan kali ini kita akan membicarakan masalah penyakit daripada ilmu dan tanda-tanda ulama akhirat dan ulama yang jahat. Jadi sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Asaddun nasi 'ajaban yaumal qiyamati 'alimun lam yanfa'hu Allahu bi'ilmihi." Jadi kata beliau, orang yang paling keras siksanya pada hari kiamat ialah orang alim yang tidak diberi manfaat oleh Allah Azza wa Jalla dengan ilmunya. Nah, jadi yang paling keras itu orang alim gimana? Kenapa? Sebab ini bisa memberitahukan dengan orang lain, bisa terkadang menyuruhkan orang lain, tetapi terkadang ini ada mengamalkan dengan apa yang disuruhnya, itu berbahaya. Tapi bila mana apa yang dianjurkannya, apa yang disarankannya, apa yang diberitahukannya, apa yang dipadahkannya, digawinya hanya memadahkan orang lain, lalu diamalkan orang lain, maka akan memberi manfaat dengan orang tersebut. Nah ya tadi dulu ketika ia berada di dalam kubur, bahkan ketika nantinya di akhirat ia akan mendapatkan keuntungan yang luar biasa. Makanya di antaranya itu dikatakan ya Rasulullah ada 3 hal yang dapat membantu dan orang lain yang meninggal dunia. Salah satunya adalah di antaranya al ilmu yang tanfa'u bih, ilmu yang memberi manfaat. Nah jadi yang memberi manfaat ini yang kita perlu. Makanya dikhawatirkan dikala kita belajar dengan orang mengaji, apalagi bagi pribadi, mohon maaf benar, jangan sampai ketika kita belajar dari kita mengambil di situ mengambil upah. Dalam artian apa? Terserah orang yang memberi dan kita berapa. Yang penting kita niat untuk mencari ridhanya Allah, mencari rahmatnya Allah, itu lebih baik daripada kita mengajar demikian tadi. Ya kan terkadang ujar kita mematuhi itu berarti mematuhi itu merugikan diri semuanya. Artinya itu kan memberi manfaat di akhirat kita, cuma memberi manfaat di dunianya aja, kesenangannya aja. Lain halnya umpamanya di pengajian yang terkhusus sama di sekolah. Nah namanya sekolah itu lain lagi. Ini maksud yang pengertian kita adalah orang yang secara pribadi. Nah secara privat dari kita. Bahkan ya Rasulullah SAW, man istada ilman wa lam yasdad hudan lam yasdad min Allah illa bu'dan.
yang artinya barang siapa yang bertambah ilmunya tetapi tidak bertambah petunjuk yang diikutinya, maka ia pun samakan jauh, semakin jauh. Jadi semakin jauh orang tadi daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi bila mana semakin tahu, semakin gak diamalkannya. Tahu sudah nih, ini amalannya baik, ini bacaannya baik, tetapi ini akan memedulikan, dibiarkannya. Itu bukannya malah mendekatkan dengan Allah, justru berbalik arah, malah bertambah jauh kena. Dan dikhawatirkan hidayah Allah tuh kalau kita hilang kena. Padahal hidayah, taufik, inayah pertolongan Allah tuh kita perlukan. Maka daripada itu kita berjaga bujur-bujur berhati-hati dengan hal demikian tadi. Jadi sebagaimana Sufyan Ats-Tsauri berkata, kata beliau, ilmu itu membisiki untuk diamalkan. Jadi ilmu itu bila kita mengetahui maka diamalkan. Ada hawa ibaratnya seumur hidup, paling tidak sekali barang seumur hidup. Nah kayak mulai kita mengetahui sembahyang tasbih, sembahyang tasbih itu kan kalau bagi kita yang biasa-biasa ada mainin berat. Oleh kenapa? Oleh banyak bacaannya. Ya Allah pula banyak bacaannya, jadi berat. Tapi bagi orang yang sudah terbiasa, itu biasa aja dianggapnya. Maka daripada itu setidaknya kita di dalam mengetahui ilmu tersebut sekali barang kita mengalami dalam sekali dalam seumur hidup itu tadi. Jika diamalkannya maka ilmu itu bermanfaat, tetapi jika tidak diamalkannya maka ilmu itu nantinya akan hilang. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla. Jadi bila ilmu yang kita peroleh tadi kadang kita gunakan, kadang kita amalkan, jelas sudah akan memberi manfaat sama sekali. Termasuk amaliyah ilmu membaca salawat. Sebagaimana Rasulullah kan pada sahabat membaca salawat sehari 1000 kali, maka tidak akan dimatikan seseorang tersebut terkecuali dilihatkan tempatnya di surganya Allah Ta'ala. Itu jelas sudah diberitahukan kita, ya Allah, nyata sudah itu tadi. Cuma mau kan kita mengamalkannya. Nah, bila kita mau mengamalkannya maka memberi manfaat dengan hal tersebut. Tapi bila mana kita sekedar mendengarnya aja tapi tidak mau mengamalkannya, maka akan memberi manfaat yang kita enak. Nah, itu yang menyebabkan kerugian kita dengan diri kita. Kemudian yang berikutnya adalah di antara daripada ulama-ulama akhirat. Ulama-ulama akhirat itu adalah orang yang tidak makan daripada dunia dengan agama dan tidak menjual akhiratnya dengan dunia. Kenapa? Sebab karena mereka mengetahui kemuliaan daripada akhirat itu dan kehinaan daripada dunia. Jadinya ada mengambil manfaat dengan hal demikian tadi. Siapa yang tidak mengetahui perbedaan antara dunia dan akhirat, dan siapa yang tidak mengetahui antara mudaratnya dunia, maka ia bukanlah seorang daripada ulama. Nah, jadi kadang-kadang dikatakan ulama akhirat tentu artinya kalau begini, bila hendak belajar dan aku hendak belajar dan ulun umpamanya sekian bayarnya. Nah, itu artinya ada ulama akhirat artinya mencari daripada urusan keduniaan. Nah, masuk umpamanya dalam istilah kata di dalam isi pengajian berpatok umpamanya berapa orang wani memberi umpamanya nih. Amun ulun isi pengajian berapa wani memberi. Nah, ini artinya tujuannya adalah tujuan daripada dunia, ada mengembangkan dan ilmu. Tetapi bila mana saat pada julung orang itu disyukurinya, maka itu yang bagus. Artinya ada mencari memanfaatkan waktu tersebut adalah untuk daripada urusan-urusan dunianya saja. Dan siapa yang mengingkari hal ini, yakni mengingkari daripada kemuliaannya akhirat,
maka sungguh dia telah mengingkari apa yang terdapat di dalam Al-Quran, apa yang terdapat di dalam sunnahnya Rasul dan kitab-kitab yang diturunkan Allah Azza wa Jalla serta daripada ucapannya para nabinya Allah. Nah itu termasuk adalah hal-hal yang dapat nantinya merugikan dengan diri kita seorang tadi. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla berfirman kepada Nabiullah Daud alaihissalam ketika beliau bermunajat. Jadi waktu Nabiullah Daud bermunajat, maka Allah Ta'ala memudahkan dengan beliau, tahukah engkau wahai Daud? Nah, Daud ini termasuk daripada salah satu nabi yang memiliki keistimewaan suara yang baik. Nabiullah Daud bila mana ia menggunakan membaca daripada kitabnya, gunung Karabang pernah datang Karabang kok langsung ke dia gugur kayaknya mana nanti angin yang berembus dingin sudah diam orang yang garing aja kada terasa lagi garing saking nyaman nikmatnya tuh mendengar suara sidin tuh kayak apa nikmatnya lah. Nah, luar biasanya ini diantara adalah istimewanya Nabi Daud alaihissalam diberikan oleh Allah Ta'ala. Apa jalan Allah Ta'ala yang akan aku lakukan kepada orang yang alim tetapi ia lebih mendahulukan dan lebih mengutamakan daripada syahwatnya daripada mencintai daripada aku. Nah kayak apa? Yaitu jalan Allah Ta'ala akan aku haramkan ia merasakan daripada nikmat munajat kepadaku. Jadi bila mana seseorang tersebut dari tujuannya adalah untuk urusan perkara dunia aja, makanya kada akan merasakan daripada nikmatnya ibadah tadi. Mana pun tadi nih? Sampai Allah. Nah, jadi ujar Allah Ta'ala, wahai Daud, jangan engkau bertanya kepadaku tentang orang alim yang mabuk dengan dunia. Kenapa? Sebab orang itu tadi akan memalingkan engkau dari jalan untuk mencintaiku. Maka hati-hati kita ketika kita menemuinya kan ada ibadah kan ada ulama-ulama yang akhirat, ulama-ulama yang baik. Ada ulama-ulama dunia ini tadinya mengumpulkan mencari keuntungan. Mohon maaf, terkadang dimanfaatkannya ketikanya banyak jamaahnya sudah banyak. Maka di situ ketika diperlukan orang, apalagi kita dalam musim-musim ada kampanye, datang orang kayak apa nabian, awak menolongi ulun nina, pengen banyak jamaah, tongi ini. Nah hati-hati dengan ini. Ini dapat memalingkan kita dari urusan daripada akhirat, malah justru menjerumuskan kita pada urusan daripada dunia. Ada Allah kata, ada. Jadi hati-hati, benar tadi. Jadi mereka itu adalah para perampok hamba aku, jar Allah Ta'ala. Allah Ta'ala langsung memadahkan. Jadi jar Allah Ta'ala mereka itu kesana kayak orang perampok aja, merampok daripada hamba-hamba aku, memalingkannya. Wahai Daud, jika engkau melihat seorang penuntut ilmu, maka hendaklah engkau menjadi daripada pelayan untuknya. Nah, jadi pelayan. Ada yang menjadi raja kita. Jadi raja itu kan pemerintah. Temannya pelayan kita melayani dan orang lain. Kayak apa orang yang tadi kada baik, diulah jadi baik. Nah, orang tadi kada sembahyang, kayak apa supaya rajin penyembahyang. Orang tadi kelakuannya banyak ketujuh mau mengganggu orang lain, membenjok orang lain, kayak apanya sebaik ini kita melayan, artinya pelayan. Mau raja ada itu caranya, ya Allah menunjuk aja jam sana, itu makanya raja. Tapi yang disuruhnya tadi ujar Allah Ta'ala apa? Menyuruh kita supaya kita menjadi pelayan. Maka daripada itu nang mengumpulkan dengan orang tersebut. Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala berkata, ujar beliau, siksa seorang ulama adalah yaitu kematian daripada hatinya. Jadi siksa biasa ulama itu mati daripada hatinya.
Sedangkan kematian hati itu disebabkan lantaran menjadi dunia dengan amal akhirat. Nah nih, ini nama mati akan menjadi siksa. Nah kayak apa diantaranya yang dapat mematikan daripada hati itu? Diantaranya ada 5 macam yang dapat mematikan hati. Yang pertama adalah orang tersebut meninggalkan kewajiban ibadahnya kepada Allah Ta'ala. Nah kayak apa? Inya rela menunda-nunda segala-galanya deminya mengejar pada dunia. Insyaallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya dulu santai gitu kita. Ini habis itu untuk nih, mau kita selesaikan nih. Ini mama jahat sebenarnya. Dengan hati seseorang tadi bisa mati. Cuma dirasanya seakan-akan itu biasa. Padahal kewajiban ini kewajiban yang diutamakan, yang diharuskan. Kita mendapatkan tuntunan, petunjuk, hidayah daripada Allah, capati digawi, jangan ditunda-tunda. Bagi daripada ulama-ulama nangkala penyakit daripada penyakit hatinya tadi disiksa oleh Allah Ta'ala, makanya seakan-akannya meninggalkan daripada kewajibannya sehingga ditunda-tundanya sampai mengakhirkan dengan waktunya. Ada pembagian. Nah kedua, memohon kepada Allah tetapi tidak diiringi mendekatkan kepada Allah Ta'ala. Memohon, meminta pertolongan Allah Ta'ala tetapi kalau mendekatkan diri dengan Allah Ta'ala malah berjauh. Semakin yang mengejar dengan urusan perkara-perkara dunia, maka semakin ditinggalkannya amalia-amalianya. Nah, padahal amalia-amalia itu kan mendekatkan kita dengan Allah Ta'ala. Kita beramalan, kita amalkan ini dari memalakakan jalan Nabi, mengadakan dan didakan. Barang siapa yang mengamalkan daripada istighfar, maka di antara istimewanya orang yang mengamalkan membaca istighfar akan dilapangkan segala permasalahan-permasalahannya. Ya kalau akan dimurahkan rezekinya. Tinggal nih keringat lagi nih ini tadi. Nah, padahal memohon ini, tetapi kita bacanya lah, ada tak baca lagi. Oleh kenapa? Sibuk dengan urusan dunianya. Nah, kita ini kebanyakan kita tadi bang. Itu juga menyebabkan matinya hati kita nih. Akhirnya apa? Lalu koler. Memohon hendak banyak rezeki dan Allah Ta'ala, hendak nang kaya orang hidup, tetapi apa nang menjadi nang anjuran supaya kita mendekatkan dengan nang segala nang memiliki, tetapi kalau kita gawi bahkan kita ada di bawah manusia, maka sebenarnya itu ada merugikan dengan diri kita seorang. Nah itu. Nah ketiga, membaca Al-Quran tetapi tidak melaksanakan daripada ajarannya, yang dapat mematikan hatinya seseorang tadi. Ia membaca dengan Al-Quran tetapi ketika membaca daripada Al-Quran tadi sekadar membaca aja, kandungan-kandungan di dalamnya kada dipakainya. Apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala, apa yang dilarang, apa yang kada boleh, itu tetap diulinya. Orangnya kalau membaca Al-Quran hebat, rajin, cuma pemandiran dijaganya lah, penuturannya dijaganya lah, kelakuannya dijaganya lah, telinganya dijaganya lah, matanya dijaganya lah. Nah ini, jadi sekedar membacanya aja sehingga nantinya kada memberi bekas dengan hati orang tersebut. Kemudian yang keempat adalah yang dapat menyebabkan matinya hati seseorang tadi, dia tidak pernah bersyukur. Ada dua ya, ada bersyukur. Kita ini bersyukur di antaranya apa? Walaupun kada sugih nak kaya orang, ada bisi pila, ada bisi rumah nang gonol, ada bisi mobil nang kaya orang, ada bisi motor nang halat nang kaya orang, bujur bisi sepeda, tapi makan gancang. Ya kalau makan gancang, awak sehat, mata melihat aja, talinya jelas pendengar. Nah, apa aja nak iwak padi kan? Nak iwak apa lagi? Nah, iwak padi kah? Nak hitalu wadinya kah? Hantam terus, ada urusannya. Bersyukur, ada banyak mengeluh. Apa nang ada dinikmati, apa nang disuruh menjadi kewajiban digawi. Itu tadi orang bersyukur tadi.
baik daripada perbuatannya beribadahnya. Kemudian bila ada lebihannya disedekahkannya, itu tanda syukur orangnya. Tanda syukur, tanda orang ada bersyukur. Jadi ini banyak mengeluh, merasa banyak kekurangan, padahal dia kadang merasakan yang dirinya apa aja yang ada di hadapannya itu ada di masalah itu pada nikmat yang luar biasa dibanding orang yang memiliki harta tapi penyakitan. Nyala ada namanya itu lah penyakitan ada kok. Ada banyak ya kalau banyak. Kadang kalau menikmati ini melihat dagingnya aja gitu, minum rumah tangan sudah takutannya. Kambing jual hakika kambing ya, belum kita takutan ini kambing lihat mata putihnya kalau wujudnya. Oleh karena apa? Takutan kalau dia miring miring gini. Oleh karena apa? Takutan kalau tekanan. Melihat hijau takutan juga kenapa takutan? Kalau pindah asam urat. Banyak Pak ini. Tapi kita bersyukur juga alhamdulillah masih kawan sehat, masih kawan melihat kayak orang, masih kawan bergerak, masih kawan ucap itu alhamdulillah. Itu lebih baik daripada segala-galanya. Kesehatan yang Allah berikan di batang tubuh kita ini lebih berharga daripada apa-apa yang kita dapat selama ini, daripada kecuali daripada nikmat iman. Iman bila sudah lebih harap lagi kan. Jadi awak sehat kita sebetulnya luar biasa sudah. Dan yang terakhir adalah orang tersebut, tanda matinya hati seseorang tersebut adalah tidak mempersiapkan kematian. Tiap hari mendengar innalillah daripada akan orang nih meninggal sebulan bin sebulan mendengar tanya tapi menyiapkan cara diri dulu, persiapkan diri nih. Apalagi awak sudah mulai tua, artinya apa? Dijaga pemandiran kita, memanfaatkan pemandiran, dijaga biji mata kita, sebab mata ini bila terlihat kita kawan kita untuk mengucap baca, dijaga talinya kita bermanfaat kita supaya menjadi berkah kitanya. Sebab bila mana mata kada dijaga, talinya kada dijaga, mentong kada dijaga, dikhawatirkan ketika di akhir hayatnya, ketika anak meninggal dunia, jurang La ilaha illallah. Ya talinya ini kan mendengar. Nanti dengar ni kada karuan lagi. Mentong anak ucap kalimat la ilaha illallah kada kawal lagi. Kenapa? Oleh nanti dengar ini ada banyak yang kada baiknya daripada yang baiknya. Nah bagi siapa? Kita salungan. Maka daripada itu kita menghindarkan hal-hal demikian. Jangan sampai penyakit hati ini bersarang di dalam hati kita, sebab ini ujung-ujung merugikan dan menimbulkan suatu penyesalan pada akhirnya, terkecuali adalah kita berhati-hati dengan segala-galanya dengan membutuhkan kita. Mungkin ini jangan dapat aku sampaikan, mudah-mudahan ada faedah manfaatnya kita semua. Terima kasih atas perhatian, mohon maaf atas kurangan. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala rasulika sayyidina wa habibina wa sayyidina wa maulana Muhammad. Ada kadang bertakun, orang bertakun dipersilakan menghadap pilihannya kada kita pulihkan. Terima kasih telah menonton. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Barakaullah.